kita minta diberikan kesehatan untuk dapat bertemu kembali pada tahun-tahun berikutnya. Baiklah, pada acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua Paguyuban yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Atik. Dan kedua mungkin dari tuan rumah ayah. Dan yang ketiga langsung pada inti yaitu dari Pak Ustaz Amri. Waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala ummatin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita yang nantinya mendapatkan syafaat dari Allah. Bapak Ibu jamaah haji Miswalah 12 yang kita hormati, pertama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan kehadiran ini nanti pengajian Miswalah 12/6 yang sudah 12 nampaknya dapat berjalan dengan lancar dan membawa hikmah bagi kita sekalian untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan juga untuk menjaga kemakmuran dan haji kita. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya kami di dalam menanggapi kerahuan Bapak dan Ibu sekalian dan segala semuanya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk ini marilah kita nanti bersama-sama untuk mendengarkan kajian dari Bapak Amri. Mudah-mudahan kita senantiasa dibukakan hati oleh Allah Ta'ala bisa menerima dengan baiknya dan bisa mengamalkan. Bapak Ibu sekalian, di hadapan Bapak dan Ibu ada unjukan dan sebagainya. Kami mohon dengan sangat Bapak Ibu sudi untuk merhapi dengan nikmat rezeki dari Allah. Saya kira demikian, kami mohon maaf yang sebesarnya dan dikembalikan kepada Bapak ini selaku pembawa acara. Dan mungkin nanti Pak Akil dan selaku ketua ini mohon maaf ini. Saya tadi datangnya terlambat. Yang datang duluan itu Pak Akil. Ini Pak Akil sudah datang, saya belum datang. Banyak terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari tuan rumah. Di mana acara berikutnya mungkin dari Pak Ketua Paguyuban. Ada? Langsung Pak. Rupanya dari Pak Ketua Paguyuban Mihir, kita langsung kepada inti persoalan, yaitu kami serahkan kepada Bapak Haji. Waktu dan tempat kami serahkan. Oke.
Ini dia cedek kok itu. Sepi. Iki mana itu? Penting mana Pak? Penting. Cek. Sampai surat Al-Baqarah ayat 89. Jangan ngaji. 89. Baik, surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Falamma
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه
بمزحه من العذاب أن يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون tunjuk rumian kita Enggak tekan-tekan. Udah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah agar kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Iya sih. Tapi ramai. Ya, Pak. Memang mengurangi. Kita lanjutkan puja dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, meringankan badan kita dan juga kita bisa meluangkan waktu kita untuk menghadiri pengajian rutin kita, dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan yang sebagai amal soleh dan pemberat timbangan amal kebaikan kita masing-masing. Dan tidak lupa juga kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang hadir, wabil khusus kepada Bapak Haji Tukiat yang pada kesempatan ini menjadi sahibul baik untuk pengajian ini. Ya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, memberikan keberkahan dan memberikan rahmatnya untuk kita semua dan untuk Bapak Haji Tukiat beserta keluarganya. Salawat dan salam kita curahkan kepada panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ini ataupun pada bulan ini kita berada di bulan Syawal, yang mana ini adalah merupakan
bulan setelah bulan Ramadan, di mana kita semua telah melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Kita telah melaksanakan berbagai ragam ibadah di bulan Ramadan, baik itu sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah katakan bahwasanya agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan, kemudian setelah itu hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan ataupun atas petunjuk Allah yang telah diberikan kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya bahwa dalam ayat ini ya, setelah seorang muslim berpuasa selama 1 bulan penuh, maka setelah itu ada yang namanya Hari Raya Idul Fitri, di mana di dalam agama kita hari raya itu ada 2, ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan inilah yang diajarkan ataupun yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Karena ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah dan beliau melihat para sahabat sedang merayakan suatu perayaan, maka kemudian Nabi bertanya, kalian sedang apa? Ya, sedang melakukan apakah kalian pada hari ini dengan menampakkan kegembiraan dan sukaria? Nah, kemudian ini adalah hari raya kami ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya Allah telah mengganti, Allah telah berikan dan menetapkan 2 hari raya untuk kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu baguskan dalam kata Allah Subhanahu wa taala, dari Eid ataupun dari raya Idul Fitri itu kita diperintahkan untuk menunjukkan kegembiraan. Kita dianjurkan untuk selain menunjukkan kegembiraan dalam diri kita, juga membagikan kegembiraan itu kepada orang lain. Juga berbagi untuk mengembirakan dan membahagiakan orang lain. Ya, jadi di sini agar semua kaum muslimin bergembira dengan datangnya hari raya. Nah, semua di bulan Ramadan tahun ini yang agak unik, ya, itu di media sosial, di internet kita melihat ada fenomena yang namanya war takjil, ya, jadi namanya perang takjil. Itu sampai semua ikut, ya, meramaikan kegiatan itu, ya, termasuk orang-orang yang mereka non-muslim juga melakukan itu, ya. Jadi mereka sebagian ada yang kemudian ikut berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa, tapi ketika sore hari mereka juga ikut membuat macet jalanan cari takjil, ya. Ini fenomena tahun ini, ya, jadi menjadi sebuah kegiatan ataupun peristiwa yang bisa kita saksikan secara langsung, ya. Terlepas itu hanya untuk konten ataupun untuk tayangan, ya. Karena memang Bapak Presiden yang memuliakan bahwa konten YouTube itu kalau sudah di AdSense, nah itu bisa keluar duitnya, ya, dimonetize namanya, itu bisa memberikan finansial ataupun memberikan pemasukan yang sangat lumayan, ya. Jadi sangat
sangat lumayan, apalagi kalau sudah banyak pengikutnya. Dan sehingga orang-orang mereka melakukan berbagai hal, melakukan kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk menarik jumlah penonton, karena semakin banyak yang menonton maka akan semakin banyak pemasukan yang akan dia ataupun uang yang akan dia dapatkan. Tapi kemudian yang membuat kita menjadi sedih adalah ketika sebagian mereka menghalalkan segala cara, menghilangkan rasa malu, ya, tidak ada lagi rasa malu joget-joget di depan video, ataupun mereka joget direkam dengan video, bahkan dengan hal-hal yang sampai mengumbar aurat dan sebagainya, dengan tujuan hanya ingin mencari penonton sebanyak-banyaknya. Ya, ini adalah satu perkara yang sangat menyedihkan sesungguhnya. Ya. Dan ini pun tidak hanya untuk anak-anak muda saja, bahkan yang sudah sepuh-sepuh pun juga mulai masuk ke dalam dunia YouTube ini. Namun demikian, Bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam YouTube itu pun juga sebetulnya bukan hanya hal-hal yang negatif saja, yang baik-baik pun juga banyak. Ya. Jadi itu ibarat sebuah tempat, ya, kita bebas memilih, membukanya untuk belajar agama, semua tersedia. Jadi Bapak Ibu membuka mencari judul apa saja itu muncul dan ada videonya, bisa kita dengarkan. Ya. Tapi juga yang negatif pun banyak, ya, video-video yang melalaikan pun banyak. Nah, kadang ada sebagian yang ketika membuka YouTube itu sudah nawaitunya ingin belajar agama, cari topik ataupun pembahasan tentang sebuah masalah dalam agama. Tapi ketika membuka kemudian ada video-video yang lain yang itu menarik perhatian, sehingga ya, niat awalnya ingin belajar agama di YouTube, ya, namun kenyataannya malah ya kemana-mana, buka video-video yang lain, ya belajarnya tidak, ya belajarnya tidak jadi, malah membuka video yang lain yang untuk kemudian melalaikan ataupun membuang waktu produktif kita. Nah, baguskan dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ingin kita sampaikan bahwa dengan fenomena yang ada ini, di mana mereka orang-orang non-Islam yang ikut kemudian berpuasa, kemudian mereka ikut cari takjil, bahkan ada yang mencoba ikut sholat taraweh, ya. Ini adalah satu perkara yang kita tidak bisa melarang mereka untuk melakukannya, tetapi di satu sisi nanti ketika mereka melakukan ataupun mereka merayakan hari kebesaran ataupun hari besar mereka, hari raya mereka, maka kita tidak boleh untuk menirunya. Ya. Jadi kalau mereka ketika kita berpuasa, mereka ikut puasa, mereka ikut cari takjil, bahkan mereka ikut taraweh, ya itu silahkan. Tapi jangan sampai kemudian dengan atas nama toleransi, ketika mereka Natalan, kita juga ikut Natalan. Ya. Ketika mereka ke gereja untuk kebaktian, kemudian coba-coba satu tak ikut kebaktian ke gereja. Ya. Ataupun mengucapkan kalimat-kalimat yang itu bisa menjatuhkan ataupun membuat kita ketika mengucapkannya terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, maka silahkan mereka untuk meniru, mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan kita berdoa berharap agar mereka bisa masuk Islam. Ya. Tapi tidak berlaku untuk kita mengikuti hari raya mereka ataupun kebiasaan-kebiasaan agama ataupun ritual yang mereka lakukan. Ya, karena
sudah jelas bahwa toleransi dalam Islam itu adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir bahwa lakum dinukum waliyadin, terima agamamu dan itu agamaku. Dimana jika kita melihat sebab turunnya surat Al-Kafirun ini adalah sebuah penawaran dari orang-orang kafir Quraisy yang memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Kesepakatan itu adalah ya, kamu menyembah Tuhan kami, kamu beribadah seperti ibadah yang kami lakukan selama 1 tahun, ya. Kemudian pada tahun berikutnya kami akan beribadah seperti ibadah yang kamu lakukan. Jadi ada sebuah penawaran. Ya, kemudian Allah menurunkan surat Kafirun bahwa tidak ada yang namanya saling meniru ataupun kita sebagai seorang Muslim mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy ataupun orang kafir Quraisy, atau kalau saat ini adalah orang-orang non-Islam yang kemudian mereka menawarkan kita untuk ketika mereka mengatakan gimana kalau kita sholat ataupun kita puasa, kita beribadah dengan cara Islam selama seminggu, tapi nanti seminggu berikutnya kalian beribadah seperti ibadahnya orang-orang, seperti ibadah yang kami lakukan. Maka ini menjadi satu perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita, bahkan bisa menyebabkan kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, bisa menyebabkan batalnya tauhid ataupun batalnya keislaman kita. Karena dengan seperti itu nanti akan berkembang menjadi sebuah kesimpulan bahwa ternyata agama selain agama Islam itu ada yang benar. Jadi kebenaran itu tidak mutlak milik Islam, tapi agama yang lain pun juga benar karena sama-sama mengajarkan untuk beribadah kepada Allah, hanya caranya saja, ya, hanya cara beribadahnya saja dan seterusnya. Ini bisa menjadi sebuah perkara besar bagi kehidupan seorang Muslim ketika terjatuh dalam pemahaman seperti ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini juga kita secara khusus ya, menyampaikan ya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan ibadah kita semua. Semoga yang dilakukan ibadah kebaikan Bapak Ibu selama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Kemudian menjadikan kita, memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari panasnya api neraka. Dan kehidupan terus berjalan, ya, kita tentu merasakan bagaimana sebelum bulan Ramadan ya, kita tiba-tiba kok sudah mau masuk bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tidak terasa ya, kok tiba-tiba sudah mau selesai ya. Kemudian kok tiba-tiba sudah Syawal saja, sudah hari raya saja ya. Jadi tidak percaya nanti Bapak Ibu akan kok tiba-tiba sudah Idul Adha saja ini ya. Tiba-tiba kok sudah akhir tahun saja ya. Dan yang perlu kita yakini dan kita sadari bahwa juga kok tiba-tiba si fulan nggak ada ya. Kok tiba-tiba si fulan tetangga, saudara, sahabat ya, tidak ada ya. Ini adalah sebuah perjalanan hidup ya, sebuah perjalanan hidup yang harus kita jalani. Jadi suka tidak suka waktu akan terus berjalan ya. Suka tidak suka bahwa umur kita akan terus berkurang. Nah, dan semua pilihan ada kembali kepada kita masing-masing.
apakah kita akan menggunakan kesempatan dan umur yang kita miliki untuk kebaikan, ataupun kita gunakan untuk bersenang-senang semata, untuk hal-hal yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, atau bahkan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pilihan. Ya, pilihan dengan konsekuensinya. Ya. Karena Islam berikan pilihan kepada kita, ya, dan pilihan itu kita bebas memilih, tapi masing-masing ada konsekuensinya. Ya. Masing-masing ada konsekuensinya. Kalau baik maka akan mendapatkan kebaikan, kalau kita memilih jalan keburukan, ya kita akan mendapatkan apa yang selayaknya didapatkan ketika kita memilih jalan keburukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu dan kita sudah masuk di bulan Syawal, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan adanya bulan Ramadan, ya, di mana jika kita berusaha untuk melihat ke dalam diri kita bahwa ternyata kita ini bisa asal mau. Seperti sebetulnya kita itu bisa puasa. Sebetulnya kita ini bisa merutinkan puasa, tinggal kita mau atau tidak. Oh, ternyata kita ini bisa sholat malam. Ya, ternyata kita bisa mengerjakan sholat malam, ya, seperti sholat tarawih yang kita lakukan. Ternyata kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilarang. Ya. Ternyata kita bisa merutinkan tadarus membaca Al-Quran. Nah, ini bisa kita rasakan dan kita temukan di bulan Ramadan, dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata sebetulnya kita bisa asal ada kemauan. Ya. Sebetulnya kita bisa asal ada kemauan, dan juga yang tidak kalah penting adalah sebetulnya kita bisa, ya, kalau dilakukan secara bersama-sama. Ada yang mendukungnya, ya. Ada yang saling memotivasi dan menguatkan untuk melakukan ketaatan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal masih ada amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk melakukannya, meskipun kemudian sifatnya adalah sudah tidak wajib lagi. Ya, sebagaimana kita telah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian nanti masih ada di bulan Syawal yang namanya puasa Nyawal. Ya, puasa Nyawal yaitu 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengiringinya dan melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan, ya, seorang muslim tersebut telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Hitungannya bagaimana? Hitungannya adalah satu puasa di bulan Ramadan, ya, ataupun satu puasa yang dilakukan itu nilainya 10, ya, sehingga jumlahnya 300. Kemudian setelah itu ditambah dengan 6 bulan ataupun 6 hari di bulan Syawal, ya, ditambah 60 sehingga ketemu 360. Ya. Dan inilah yang menjadi hitungan untuk bulan Qamariyah ataupun bulan Hijriyah. Ya, karena memang ada selisih, ya, ada selisih beberapa hari antara bulan Masehi dan bulan Hijriyah. Namun yang menjadi perhatian kita dalam hal ini adalah bahwa puasa Ramadan memang telah selesai, tapi masih ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita kerjakan selepas itu. Terutama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah,
Yang berikutnya juga bahwa kita terbiasa harus baca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga tetap hendaknya kita lanjutkan dan kita teruskan, ya, baik di masjid ataupun di rumah. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran di rumah itu merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Ya, disebutkan bahwa la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah engkau menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari, sesungguhnya setan akan meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Yang dimaksud Rasulullah SAW dengan janganlah kalian menjadikan rumah kalian kuburan-kuburan, itu adalah dengan membiarkan rumah kita tidak pernah disolati, kita tidak pernah sholat di rumah kita, dan tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran di dalamnya. Nah, inilah yang dimaksud, ya, tidak pernah ada kegiatan sholat, kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak ada aktivitas membaca Al-Quran. Nah, jadi di sini itu maka diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti kuburan. Nah, jadi kalau kita melewati kuburan ataupun kita mungkin merasa takut ketika lewat kuburan, ya, padahal terkadang seseorang tidak merasa dia tinggal di kuburan. Ya, kenapa? Karena dia tinggal di rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Quran ataupun penghuninya tidak pernah mengerjakan sholat di dalamnya. Nah, demikian pula Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang lain, sholat tahajud ataupun tarawih juga masih bisa kita lakukan. Kemudian juga amalan-amalan sedekah, ya, kemudian amal ketaatan yang lain yang biasa kita lakukan setelah bulan Ramadan, itu hendaknya kita lanjutkan kembali. Ya, jadi kita lanjutkan kembali karena mumpung kita sudah terbiasa. Mumpung kita sudah terbiasa, maka kebiasaan itu hendaknya dilanjutkan. Ya. Jadi kebiasaan itu tetap dilanjutkan meskipun Ramadan telah berlalu. Nah, jadi bukan kemudian karena Ramadan sudah selesai, ya, puasanya juga selesai, ya, bacaan Al-Qurannya berhenti, ya, salat malamnya juga berhenti. Baik disebutkan dalam Al-Quran di antara ciri-ciri, di antara tanda indikasi bahwa amal ibadah seorang hamba diterima oleh Allah, amal soleh seorang hamba diterima oleh Allah ketika Allah memberikan taufik, ketika Allah memberikan kemudahan bagi hamba tersebut untuk melanggengkannya, untuk menjalankannya secara terus-menerus menjadi sebuah aktivitas yang rutin dia lakukan. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan janganlah kamu seperti si fulan, ya, dimana orang tersebut ketika semangat mengerjakan sholat malam maka dia dengan begitu semangatnya mengerjakan sholat malam, tapi kemudian waktu, ya, semangatnya, ya, turun, ya, keinginan sholat malamnya hilang, lalu dia meninggalkan dan tidak melakukannya kembali. Artinya di sini bahwa marilah kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita, ya, yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita lanjutkan meskipun bulan Ramadan telah berlalu, dan kita buktikan bahwa kita beribadah bukan karena Ramadan, tapi kita beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam hal ini di antara tanda terimanya sebuah amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita sampaikan tadi bahwa Allah akan berikan taufik kemudian bagi kita untuk melanjutkan amalan-amalan tersebut meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Nah, yang berikutnya adalah sebuah perasaan dalam diri kita,
yang tumbuh dalam diri kita, apakah amalan yang kekhawatiran dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekhawatiran itu yang kemudian membuat seorang muslim untuk terus-menerus melakukannya. Jadi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Ya. Di antara ciri orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang diterima amalan adalah ketika dia mengerjakan amal soleh, setelah mengerjakannya dia merasa gelisah, dia merasa khawatir, ya, apakah amalannya diterima atau tidak. Dengan kekhawatiran itu kemudian dia merasa bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan dan dipamerkan dari ibadah ataupun amal ketaatan yang telah dia lakukan. Untuk apa dipamerkan, untuk apa ditunjukkan dan diceritakan kalau kepastian diterima atau tidaknya masih belum bisa kita pastikan. Ya, memamerkan sesuatu yang memang itu dilarang dalam agama kita, ya, dan juga kegelisahan itu, ya, yang kemudian mendorong kita untuk terus-menerus melakukan dan mengerjakan kebaikan. Namun demikian, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa agama kita juga tidak mengingkari adanya yang namanya futur. Futur itu adalah satu keadaan di mana ketika kita merasa memeng, ya, kita merasa semangat kita turun, ya, mungkin ada rasa malas, mungkin dengan aktivitas yang sama terus-menerus dilakukan itu akan muncul kejenuhan, ya, sehingga kemudian semangatnya berkurang. Nah, ini adalah satu hal yang manusiawi, ya, satu hal yang manusiawi. Cuma bagaimana mengatasinya, nah itu yang perlu diluruskan ataupun perlu mengatasinya dengan cara apa yang diajarkan dalam agama kita. Kadang orang sudah terlanjur malas, ya sudah, akhirnya tidak dilakukan lagi, ya dengan kemalasan itu ya sudah, ya. Tapi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya dalam setiap diri, ya, bahwa setiap manusia itu akan mengalami fase semangat beribadah, ya, semangat untuk beribadah. Maka ketika dalam keadaan bersemangat melakukan ibadah, maka manfaatkanlah suasana hati ataupun semangat itu dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, secara manusiawi akan seseorang itu terkadang akan jatuh ke dalam momen ataupun keadaan dia futur, ya, futur ataupun semangatnya berkurang. Nah, maka ketika semangat berkurang itu yang dilakukan adalah tetap beribadah, ya, meskipun volume ibadah yang dilakukan tidak sebanyak ketika kita dalam keadaan semangat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita merasa berat, ya, ketika kita merasa berat untuk beribadah, maka jangan kemudian ibadah itu ditinggalkan, tetapi ya volumenya dikurangi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya biasa membaca Al-Quran sekali duduk itu bisa 5 lembar misalnya, 5 lembar itu sudah berarti setengah juz, ya, atau mungkin bisa 10 lembar yaitu 1 juz. Nah, ketika masuk pada fase malas ataupun merasa berat, maka jangan ditinggalkan bacaan Qur'annya, tetapi yang dilakukan adalah menguranginya, ya, separuh, biasanya 5 lembar jadi, ya, yang penting jangan ditinggalkan, ya, yang penting jangan ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan itu biasanya untuk mulai lagi susah, ya,
untuk mulai lagi rasanya sulit dan berat. Nah, maka ketika seorang muslim itu memasuki fase keadaan bahwa kurang semangat dalam beribadah, maka agama kita merintahkan untuk mengurangi volumenya. Ya, tapi tetap dilakukan. Ya, tidak ditinggalkan secara keseluruhan. Nah, dilakukan terus menerus hingga kemudian yang namanya suasana hati, yang namanya semangat itu akan datang kembali, ya, akan muncul kembali. Nah, ketika sudah datang semangatnya seperti semula, maka ya ditingkatkan lagi. Ya. Jadi ini dalam hadis disebutkan bahwa jika seseorang dalam keadaan seperti ini, maka dia adalah berada dalam kebaikan. Tapi kalau dia di masa turun semangat kemudian dia tinggalkan, bahkan kemudian dia lupakan, dia ganti dengan aktivitas yang lain, yang itu adalah aktivitas yang tidak berbentuk ketaatan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang terjatuh ke dalam keburukan. Ya, jatuh ke dalam keburukan, dan juga dikhawatirkan orang ini akan mendapatkan akhir yang tidak baik. Karena sesungguhnya merutinkan aktivitas ibadah yang sudah biasa kita lakukan itu juga salah satu manfaatnya, dampak positifnya adalah akan menjadikan seorang hamba itu mudah untuk mendapatkan husnul khotimah. Ya, jadi ketika dia istiqomah, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah. Ya, jadi dengan membiasakan amalan kebaikan yang sudah dia lakukan, ya, menyesuaikan dengan suasana hatinya ketika semangat dia volume yang ibadah yang dia lakukan dia tingkatkan. Ketika semangatnya turun, dia turunkan juga, dan itu berjalan terus menerus, dia bisa istiqomah dalam melakukannya, maka itu menjadi salah satu cara seorang hamba akan mendapatkan husnul khotimah. Seorang hamba akan mendapatkan akhir yang baik. Jadi dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dalam keadaan baik. Itu dalam keadaan beribadah, dalam keadaan melakukan ketaatan, bukan dalam keadaan yang itu membuat seorang hamba itu mendapatkan tanda-tanda ataupun perkara-perkara yang menjadikan bahwa dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beribadah kepada Allah itu adalah sampai wafat ataupun sampai kematian menjemput seorang hamba. Bukan dengan Ramadan selesai, ibadah sudah selesai. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-yaqin. Ya, al-yaqin di sini dimaksud adalah kematian. Nah, jadi beribadah kepada Allah itu sampai seorang hamba mendapatkan kematian. Nah, terus menerus beribadah, terus menerus melakukan ketaatan, terus menerus berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berjalan sampai seorang hamba itu menghadap Allah ketika disebutkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai mendatangmu al-yakin ataupun al-maut. Nah, jadi jangan sampai kemudian seseorang memiliki pemahaman bahwa sepertinya ibadah yang saya lakukan sudah cukup banyak sehingga bisa beristirahat sebentar. Ya, kalau dihitung-hitung saya umroh bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi. Ya, jadi kayaknya sudah banyak deh pahalanya. Ya, 100.000 kali 5, ya, kali 5 hari, kalau di Mekahnya 5 hari itu sudah 500, sudah pernah, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ketika sudah mulai hitung-hitungan seperti itu,
maka ketika Allah berhitung dengan kita pun yang didapatkan adalah ya jomplang. Artinya bahwa antara surga yang disediakan oleh Allah untuk hambanya dengan kapasitas ataupun jumlah amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan pernah bisa seimbang. Bahkan ketika ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, nah itu kemudian ya, dibandingkan ataupun disetarakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut, maka tidak akan pernah bisa seimbang ataupun menyamai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Yang disebutkan dalam sebuah kisah, meskipun adalah kisah Israiliyat ataupun kisah cerita-cerita yang bersumber dari ahli kitab, ya disebutkan bahwa ada seorang hamba ya, dalam cerita ini, ya, sekali lagi ini cerita Israiliyat ya, itu ada seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ya, beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Maka kemudian hamba tersebut, ya Allah matikan ataupun hamba tersebut wafat, meninggal. Kemudian hamba ini mulai berhitung kepada dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa ibadah 500 tahun ini memang sudah selayaknya mendapatkan ganti ataupun mendapatkan kompensasi berupa surga. Jadi saya masuk surga itu karena ibadah 500 tahun yang telah saya lakukan. Tapi kemudian ketika hamba ini, ya Allah katakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Hamba ini mulai kemudian berhitung dengan Allah, ya Allah saya masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi karena ibadah 500 tahun yang telah aku lakukan. Nah, karena mulai berhitung kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, baik kita hitung, ya dihitung, ya, kamu telah beribadah 500 tahun. Coba dihitung dengan salah satu nikmat yang telah kamu terima, yaitu berupa penglihatan, berupa mata yang telah kamu miliki. Nah, dengan mata itu kamu bisa melihat, dengan mata itu kamu bisa membaca, dengan mata itu kamu bisa menikmati keindahan dunia ini. Nah, dan kemudian setelah dihitung, ibadah 500 tahun dengan mata yang dia miliki sejak dia lahir sampai kemudian dia meninggal, itu ternyata dengan satu mata yang Allah berikan saja tidak ada, ya, tidak seimbang. Nah, itu baru satu mata, belum dua mata, belum kemudian nikmat pendengaran, belum kemudian nikmat lisan, ya, belum kemudian dengan nikmat kedua tangan, kedua kaki, dan nikmat lain yang melekat di dalam tubuh kita. Maka kemudian hamba tersebut mohon ampun kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah karena baru kemudian merasa bahwa 500 tahun ibadah yang telah dilakukan itu jika dibanding dengan satu mata yang Allah berikan belum setara. Apalagi kemudian merasa bahwa dengan ibadah itulah dia masuk surga. Nah, maka di sini disebutkan dalam kisah tersebut, hamba itu pun kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau mau hitung-hitungan, hamba itu lebih pantas masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, sehingga kemudian hamba ini bertobat kepada Allah dan benar-benar menyadari bahwa seorang hamba itu masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat Allah itu harus kita cari. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan rahmat Allah? Ya, kalau kita mau sesama manusia saja, kalau kita mau dibaiki oleh orang, ya kita berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau mau kita dibaiki oleh atasan kita, oleh orang yang ada di atas kita, maka kita berbuat baik dengan atasan kita. Kita harus melakukan kewajiban pekerjaan kita dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dari orang yang berada di atas kita. Demikian pula agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya
salah satu cara utamanya adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya, dengan menjalankan apa yang telah diwajibkan untuk kita sebagai hambanya, kemudian menjalankan hal-hal yang itu sifatnya sunnah, hingga kemudian dengan itu Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya. Nah, Bapak-Bapak dari Allah Subhanahu Wa Taala, kira demikian bisa kita sampaikan sebagai pengingat untuk kita semuanya, sebagai pengingat bahwa ibadah ini, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah itu hendaknya selalu kita kerjakan. Beribadah kepada Allah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal sudah berapa yang kita lakukan, tidak mengenal kemudian berhenti karena kita merasa sudah banyak. Tapi beribadah kepada Allah ini terus menerus sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kita berusaha, ya Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi kajian yang sudah kita dengar bersama dari Pak Ustaz. Semoga akan menambah peribadahan kita pada tahun-tahun datang. Sebelum kami akhiri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sekalian Bapak Ibu sekalian. Semoga pada waktu mendatang kita tetap sehat dan tetap berkumpul juga luar biasa. Mungkin ada ibu yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Amri, masih ada sedikit kaitannya dalam bulan puasa kemarin. Saya pernah membaca di salah satu media sosial bahwa ada yang mengatakan bahwa kalau kita pernah meninggalkan sholat atau tidak sholat berapa kali itu misalnya dilaksanakan pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Pak Nabi Rasulullah itu pernah bersabda, yang sholat di bulan Ramadan atau Jumat untuk mengganti sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan itu dihitung mengganti 4 selama 4 tahun. Apakah itu benar ya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan sholat yang ditinggalkan itu, ya, jika kita mampu untuk mengukurnya, memperkirakannya, maka kerjakanlah sesuai dengan apa yang kita perkirakan tersebut. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa, karena perjalanan hidup, terkadang seseorang itu dari perjalanan hidup dia banyak meninggalkan sholat dalam hidupnya, ini sampai dia lupa. Lupa kapan terakhir kali sholat. Ini ada mudah seperti ini, orang-orang yang terbawa oleh lingkungannya, kemudian dia lupa kapan terakhir kali sholat. Lalu datang hidayah dari Allah. Kadang hidayah itu ya bersyukur kalau hidayah itu datang dari kesadaran kita tanpa harus mendapatkan musibah dulu. Karena kadang orang itu sadar ketika harus dikasih ujian dulu baru sadar. Ya, tapi ada juga yang mendapatkan kesadaran itu dengan perjalanan hidupnya, dengan melihat dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, ketika mulai tahu ke teman-teman sahabat dan nggak ada ya berbiasa sendiri. Nah, kemudian muncul kesadaran ya, dan seterusnya. Nah, maka dalam hal ini
seseorang tidak memiliki, jadi sholat itu kalau bisa dikodok, ya dikodok. Kalau memang tahu jumlahnya. Kalau tidak tahu, maka sebetulnya hukum asalnya sholat itu tidak ada sholat kodok. Ya, jadi tidak ada sholat yang telah ditinggalkan kemudian dikodok. Kecuali ya memang misalnya disebutkan dalam sebuah hadis kalau seseorang itu meninggalkan sholat karena tertidur, ya tidur habis subuh misalnya, bangun maghrib, ada dua asal yang dia tinggalkan, maka dia harus mengerjakan zuhur, asar, baru kemudian maghrib. Ya. Jadi dalam hal ini bahwa tadi riwayat yang mengatakan tadi itu bisa diganti dengan sholat 5 waktu ataupun entah itu bentuk amalannya bagaimana yang dikerjakan di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, maka ini adalah sebuah riwayat yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada riwayat tapi itu adalah riwayat maudhu ataupun riwayat palsu. Jadi perlu kita ketika berisi sebuah aturan, maka kita harus merujuk aturan ini sumbernya ataupun dasarnya benar atau tidak, ya, sehingga yang namanya sholat itu kalau kita bisa mengkodoknya maka dikodok. Kalau kita bisa mengkodok itu waktunya belum lama. Tapi kalau kemudian sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, maka tidak perlu kemudian mengkodok secara spesifik, tapi kita diperintahkan untuk menggantinya dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya, untuk memperbanyak sholat sunnah. Sehingga apa? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika seorang hamba di hadapan Allah perintahkan untuk dihisab terlebih dahulu sholatnya. Sehingga kemudian ketika ibadah sholat ini tidak sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan, maka Allah perintahkan lihatlah sholat sunnahnya. Lihatlah sholat sunnahnya. Nah, kemudian sholat sunnah itu dijadikan sebagai penyempurna atas kekurangan sholat fardu yang dia tinggalkan dalam hidupnya. Nah, maka dalam hal ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan ataupun salah satu cara tobat kita ketika kita dalam hidup pernah meninggalkan sholat dalam waktu yang lama adalah dengan memperbanyak sholat sunnah, ya, memperbanyak sholat sunnah, bukan kemudian tadi di hari Jumat terakhir, ya, sholat tobat kemudian itu bisa menjadi kafaroh ataupun bisa menjadi pengganti sholat yang dia tinggalkan. Karena berbahayanya riwayat ini adalah akan membuat seseorang kemudian dia dengan sengaja sudah laksanakan sholat, nanti kan ada Jumat terakhir di bulan Ramadan, bisa dilebur atau bisa diputihkan atau bisa susahnya bisa dihapuskan dengan sholat di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Jadi intinya meninggalkan sholat itu kodoknya ataupun kafarohnya adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Demikian. Betul Pak ya? Atau satu ya? Jadi saya pernah mendengarkan dari arti puasa itu kan ada sholat tarawih, tapi katanya dari lebih baik kamu nggak sholat tarawih tapi sholat sunnah setelah sholat isya, jadi sholat itu pahalanya kadang lebih besar daripada sholat tarawih. Dan acara sholat witir karena nomor 2 kan ini sholat witir. Baca Pak betul itu? Ya, jadi dalam hal ini kalau bicara utama afdol mana yang lebih afdol,
Ya, artinya bahwa memang sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk mengerjakan dua-duanya. Dan sebetulnya itu kan satu momen yang sama dengan sholat asar, sholat isya, ada sholat tahliyah. Ada 2 rakaat kan. Nah, ini kemudian baru sholat taraweh. Ya. Tapi kemudian kalau kita meninggalkan sholat tahliyah dan kita sholat taraweh, itu dapat pahala sholat taraweh, tapi tidak dapat pahala sholat tahliyah karena tidak mengerjakannya. Ya. Kalau kita mengerjakan sholat tahliyah, kita dapat pahala sholat tahliyah. Kalau kita tidak mengerjakan sholat taraweh, kita mendapatkan pahala sholat taraweh. Jadi kalau dilihat dari sisi pengerjaannya, maka kita diperintahkan untuk mendapatkan keutamaan dua-duanya. Ya, untuk mendapatkan keutamaan dua-duanya itu sholat tahliyah dan sholat taraweh. Tidak boleh kemudian meninggalkan sholat tahliyah untuk sholat taraweh. Ya. Bahkan ketika berbarengan kita bersholat tahliyah, ya, maka di situ ketika kita sholat tahliyah belum selesai masuk sholat taraweh karena ini sama-sama sholat sunnah, ya, maka kita bisa menyelesaikan sholat tahliyah itu. Lain halnya kalau kita sholat sunnah kemudian sudah qomat mau sholat masuk waktu mengerjakan sholat wajib, maka yang sunnah ditinggalkan. Kalau ini tahliyah dengan tarawih ini kan sama-sama sunnah. Maka dalam hal ini ya kalau dari segi keutamaan masing-masing punya keutamaan. Nah, kalau kemudian yang satu ditinggalkan, ya dia tidak mendapatkan keutamaan yang dia tinggalkan tersebut, sholat yang dia tinggalkan. Nah, maka di sini kalau secara waktu, ya, maka setelah sholat isya itu yang paling utama adalah sholat tahliyah dulu. Ya, sholat tahliyah dulu. Nah, karena tahliyah ini kan waktunya terbatas. Kalau sholat tarawih itu bisa dilakukan di waktu malam ataupun bisa di intinya bahwa sebagaimana dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa ayat paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Seperti itu. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Tetapi bukan berarti kemudian ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain di dalam Al-Quran itu tidak ada keutamaannya. Ya, karena masing-masing punya keutamaannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka termasuk dalam hal ini tahliyah setelah sholat isya dengan sholat taraweh. Ya, kalau kemudian diberikan pilihan, ya pilihan terbaik adalah ya memang dua-duanya kita lakukan. Nah, itu sangat memungkinkan kita untuk melakukannya karena waktunya beriringan. Bukan kemudian mendingan sholat ba'diyah daripada tidak ba'diyah tapi sholat taraweh, ya. Atau mendingan sholat taraweh ya daripada mengerjakan sholat ba'diyah. Ini tidak ada kata mendingan di sini, tidak ada kata lebih utama di sini, ya. Tetapi di sini adalah amalan yang memang dua-duanya kita diperintahkan untuk mengerjakannya, meskipun dua-duanya juga sama-sama hukumnya sunnah. Tidak perlu diperdebatkan dalam hal ini, masing-masing memiliki keutamaannya. Meskipun juga ketika ada ulama yang mengatakan seorang dia yang mengatakan bahwa dia lebih baik dari sholat tarawih di satu sisi ya, di satu sisi ya, tapi di sisi yang lain sholat tarawih itu sendiri juga memiliki keutamaan. Ya. Cukup. Bapak yang dimuliakan, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan saudara-saudara kita, dan kebaikan kita yang hadir di majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
على محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل سائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara demi acara sudah dilalui. Maka dengan ini acara pengajian pada hari ini dengan rahmat yang berkuasa dan sama. Mungkin ada nih Pak, iya? Monggo, jadi atas nama tuan rumah, Bapak-bapak Ibu diaturkan apa yang sudah tersedia untuk kalian bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.